Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah tamu yang agung. Kedatangannya selalu membawa harapan untuk kita bisa memperbaiki diri dan mendekatkan jiwa pada ilahi. Dalam surah Al-Ikhlas terlukis keagungan tauhid yang murni yang mengingatkan bahwa setiap ibadah adalah persembahan cinta kepada Yang Maha Esa. Selain itu, Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 45 menyeru kepada kita untuk menjadikan sholat sebagai benteng untuk menangkis segala noda, dosa, dan mengukir akhlak yang mulia. Di bulan yang suci ini, mari kita titipkan hati pada lantunan doa, sinari waktu dengan tilawah, dan teguhkan langkah dengan ibadah yang lebih khusyuk. Semoga setiap hela nafas, puasa, dan setiap sujud kita di malam-malam yang sunyi dapat menjadi saksi perjalanan kita menuju rahmatnya. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan bahas tema yang sangat penting untuk dilakukan selama bulan suci ini, yaitu tingkatkan kualitas ibadah selama bulan Ramadan. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Hari ini telah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum. Pak Kiai, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sehat. Lancar puasanya? Banyak rezekinya. Oh, Masya Allah, mau dong dibagi rezekinya, Masya Allah. Lancar ya Ayah ya puasanya ya? Alhamdulillah, lancar, sehat selalu Alhamdulillah. semua. Mudah-mudahan kita sukses sampai akhir Ramadan ya Ayah. Amin, ya Allah. Amin. Dan bagi Anda pemirsa yang juga ingin berpartisipasi untuk bertanya, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Tema bahasan kita Pak Kiai hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah selama di bulan suci Ramadan. Nah, ini kan sebenarnya momen yang luar biasa. Tapi yang juga kadang-kadang itu kita sering lalai. Artinya begini, kita tuh mungkin menaruh perhatian kita pada hal-hal yang sifatnya ritual, misalnya sholatnya, mungkin sodakohnya, baca Qur'annya. Tidak ada yang salah memang seperti itu. Tapi kadang ada hal yang saya ingat sekali Pak Kiai itu senantiasa mengungkapkan hal ini. Tapi tadabur atau tafakur itu juga penting loh. Kemudian mengelaborasi ketauhidan, bagaimana sifat Allah, bagaimana kesempurnaan Allah, keesaan Allah, itu juga tidak kalah penting. Bahkan menjadi fondasi dari semua ibadah ritual dan ibadah syar'i yang kita lakukan. Nah, bagaimana di momen bulan suci Ramadan ini kita bisa menguatkan tauhid kita sebagai fondasi yang kuat gitu, untuk kemudian membangun ritual-ritual ibadah yang lain. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mira dan para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa Ramadan itu bulan yang diimpi-impikan. Ya. Bulan yang spesial diberikan kepada kita. Ketika kita pahami bahwa Allah memberikan kasih sayangnya, salah satunya agar supaya orang semuanya masuk surga, agar orang semuanya berbahagia dunia akhirat, salah satunya dibuatkan sebuah wadah, tempat, waktu yang disebut dengan Ramadan. Jadi kira-kira itu begini, kalau nggak ada Ramadan ini susah untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Kalau bukan tidak ada Ramadan itu, umat ini kayaknya akan jauh. Bisa jadi timbangannya akan lebih berat keburukan-keburukan. Betul. Yeah. Nah, salah satu kasih sayang Allah itu dibuatkanlah satu medan area untuk kita menukar, menggantikan, dan meningkatkan supaya menang kebaikan kita. Dibikinnya Ramadan. Sehingga dikatakan kalau seseorang dengan Ramadan justru dia tidak semakin dekat dengan Tuhannya, dengan cara apa lagi dia mendekatkan Tuhan. Betul. Gak ada lagi. Karena ini Tuhan yang punya, yang menciptakan, Tuhan yang tahu. Inilah cara kau mendekatkan diri kepadaku. Inilah cara kau menebus dirimu supaya kebaikanmu lebih banyak sehingga kehidupanmu lebih nikmat itu. Nah, ini adalah bagian dari sebuah keyakinan yang melahirkan semangat beribadah gitu.
Jadi jangan berharap orang langsung tanpa pemahaman semacam itu dia langsung bisa bersemangat gitu. Tapi kalau dia ingat, iya benar ya dosa saya dibandingkan dengan kebaikan saya jauh. tidak berimbang. Nah itu mengapa betapa pentingnya didatangkan bulan suci Ramadan, diturunkan Al-Quran, adanya Lailatul Qadar itu kan untuk menambah bilangan-bilangan kebaikan. Karena Allah tahu pada dasarnya manusia itu kan banyak lalainya daripada ingatnya ya Pak Kiai ya. Betul. Jadi ini adalah golden time sebenarnya buat kita Ramadan gitu ya. Bulan-bulan haram itu kita tuh harus bersemangat sebenarnya nabung ya Pak Kiai ya. Semangat nabung. Nah konsekuensinya kalau kita malah justru males-malesan ya kita rugi besar ya Pak Kiai ya. Iya. Mana lagi yang bisa mendekatkan diri, nggak ada lagi. Seakan Allah bilang kalau ini kau tidak manfaatkan maka apalagi yang bisa menyebabkan kau bisa mendekat dan menebus kesalahanmu itu. Salah besar gitu loh kalau kita tidak bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Oke, jadi kita memahami betul sebenarnya. Ya itu tadi ya, bertafakur kemudian berpikir kenapa ya Allah kemudian menciptakan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ini penuh dengan kebaikan, dilipat gandakan segala macam amal perbuatan. Esensinya karena Allah tuh sayang gitu ya. Iya, sehingga ada ungkapan lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada yang terbesar, yang hebat dalam Ramadan, latamannau an takuna kulluhu Ramadan. Maka pastilah dia akan berharap sepanjang tahun itu semuanya Ramadan. Kan kata lau itu seandainya, seandainya dia tahu, itu menunjukkan bahwa memang bisa jadi tidak semua orang bisa memahamkan tentang Ramadan yang semacam itu. Karena di situ ada kasih sayang Allah, di situ ada pengampunan dosa dan ya semuanya ya Pak Kiai ya. Ada. Jadi sebenarnya itu tadi itu satu Pak Kiai. Yang kemudian menjadi pedoman kita kan biasanya 10 hari pertama adalah ampunan. Itu seperti apa? Apakah memang seperti itu Pak Kiai konsepnya? Ya sebenarnya kalau dilihat dari hadisnya memang hadisnya dhaif itu. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Itu memang kalau dilihat dari hadisnya dhaif. Tetapi secara substansial 3 hal yang ada di dalam Ramadan memang 3-3-nya ada. Betul. Cuma tidak dibagi fasenya seperti itu. 10 hari pertama, iya betul. Jadi kalau orang puasa Ramadan pasti mendapatkan kasih sayang. Pasti dia mendapatkan maghfirah. Kalau ini sudah nanti, maka yang ketiga idkum minan nar itu secara otomatis gitu loh. Cuma dalam bentuk redaksi yang seperti itu tidak didapati. Tetapi substansial 3 materi itu pasti didapati. Jadi kadang-kadang ada orang, pokoknya kita tuh kalau ibarat kata parabola gitu ya, puncak performa kita tuh harus akhir Ramadan. Apakah memang sejatinya itu benar Pak Kiai? Ataukah memang ya dari awal tuh kita udah nggak boleh loss, memang kita harus full power sebenarnya. Ya, kalau dilihat dari yang dilakukan oleh Nabi. Memang kelihatan sekali di 10 terakhir itu Nabi itu tidak pulang ke rumah. Padahal kalau dilihat rumahnya itu anggaplah nempel dengan masjidnya itu, tapi Nabi tidak keluar. Beliau iktikaf 10 hari itu benar-benar tidak pulang. Hanya ada beberapa riwayat yang mengatakan membuka kesempatan kepada istrinya yang kangen itu, mengulurkan kepalanya kemudian disisirkan oleh Sayyidah Aisyah. Tetapi dia tidak meninggalkan masjid. Nah, kenapa di 10 terakhir? Berarti tidak pada 10 awal dan tidak pada 10 terakhir. Satu. Yang kedua, bahwa Nabi memang sangat menganjurkan, ya konteksnya memang konteksnya itu Lailatul Qadar. Carilah di malam-malam ganjil, itu menunjukkan bahwa 10 terakhir itu memang tidak sama dengan yang lainnya. Tapi ulama mengajarkan blocking aja semua, maka pasti dapat. Iya betul. Dan sebenarnya kan itu tadi ya Pak Kiai, hasil kita di 10 hari terakhir kan juga sangat tergantung bagaimana kita menjalani di awal dong Pak Kiai. Iya, betul.
Nanti kita bahas ya Pak Kiai di Insya Allah. segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan Ramadan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, seperti biasa di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Nah, Pak Kiai, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Siti Sarah yang berasal dari Jakarta. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Azhari. Saya seorang guru di SD Muhammadiyah 5 Jakarta. Saya ingin bertanya, pertanyaannya yang pertama, di bulan Ramadan itu kan sudah ada kewajiban berpuasa. Kemudian terdapat pula kesunahan sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, dan masih banyak lagi. Lalu dalam meningkatkan puasa dan meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, ada dalam bentuk apa lagi selain dari yang 3 disebutkan tadi? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, makna meningkatkannya itu ukurannya apa dalam meningkatkannya itu? Apakah volumenya yang ditingkatkan atau bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru ya. Ini masih muda tapi Masya Allah udah jadi guru. Mendidik. Ini Mbak Siti Sarah Azhari dari Jakarta. Pak Kiai, dalam bulan Ramadan ini kan ada, selain kita berpuasa wajib puasa Ramadan, kan ada banyak kesunahan untuk melakukan amal soleh yang lain ya. Misalnya puasa, bayar bersedekah, kemudian sholat tarawih, baca Al-Quran. Lantas kemudian meningkatkan puasa ini sebenarnya seperti apa dimensinya? Dan yang kemudian meningkatkan ini apakah hanya terbatas pada volumenya atau sebenarnya kualitasnya sih yang ditingkatkan? Kalaupun kualitas yang ditingkatkan itu menjalaninya seperti apa? Ukurannya seperti apa? Tafadhol. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Mila dan Mbak Sarah. Dalam bulan suci Ramadan, ya, adalah bulan yang banyak dilipat gandakan, yang tidak ada pelipatan ganda pahalanya itu diberikan di bulan selain dari bulan Ramadan, tidak ada. Oleh karena itu, kalau itu sudah ditingkatkan, berarti kuantitasnya sudah otomatis dihitung banyak. Maka bagi kita, orientasi kita itu bagaimana meningkatkan kualitas. Ya, meningkatkan kualitas karena kuantitasnya secara otomatis sudah dilipat gandakan. Nah, kalau ditanya modelnya apalagi dari yang setelah disebutkan, itu kira-kira seperti ini. Pahala yang terbesar, ya, di dalam bulan suci Ramadan itulah it'amut ta'am, memberi makanan. Jadi memberi makan ini dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah kita ini juga bagian dari sebuah program yang dicanangkan oleh Islam bahwa bagaimana memberikan makan, kalau di Ramadan, konteks Ramadan, memberikan sarana orang untuk mudah berbuka, itu sesuatu yang sangat mulia. Nah, kalau begitu seorang ibu yang masak untuk di rumahnya, itu dia sudah punya nilai berpahala dari yang memang tugas, dilipat gandakan karena bulan suci Ramadan, apalagi kalau 1 mangkok, 2 mangkok itu ke kiri atau ke kanan, depan atau ke belakang. Nah itu cara meningkatkannya semacam itu. Karena kuantitas secara otomatis sudah dilipat gandakan, maka kualitasnya yang perlu kita dorong lagi. Baca Quran. Kita umpamanya sudah terbiasa baca Quran, maka kita buat usrah-usrah, kelompok-kelompok kecil yang melakukan tadabbur ayat gitu. Tadabbur ayat itu Mbak Mila dan para pemirsa, pekerjaannya
tidak terlalu sulit, tapi juga kita tidak mengatakan itu gampang ya. Tidak terlalu sulit, ya, karena kita sekarang tuh mudah, umpamanya di Jawa Timur itu saya lihat ada sebuah kebiasaan bahwa mereka itu kalau ada masalah yang menarik, ya, nasional maupun di lingkungan mereka itu, di daerah itu, lalu mereka duduk bersama untuk bahsul masail. Itu nilainya luar biasa bila itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Umpamanya ada sebuah bahasan tentang kenapa memberi makan itu menjadi ibadah yang super, umpamanya gitu. Itu menjadi akan menarik, kenapa yang jadi sebutan itu kok makan gitu loh. Bukannya sholat, bukannya puasa, tapi memberi makan. Karena pada akhirnya pembahasannya itu sampai kepada mana bisa dia baca Quran, mana bisa dia melakukan ibadah kalau perutnya lapar gitu loh. Nah itu bagaimana kita memanfaatkan, meningkatkan kualitas di Ramadan itu dengan membuat usra, kelompok-kelompok kecil membicarakan hal-hal penting, itu juga menarik. Jadi yang saya garis bawahi adalah bagaimana kemampuan kita untuk cerdas melihat peluang melakukan kebaikan, Pak Kiai. Ya. Jadi tingkatkan. Ada misalnya kalau kita mungkin ya pas puasa ada itu tadi Pak Kiai bilang masak dilebihkan. Ya. Kasih tetangga kanan kiri, ngaji nggak cuma ngaji sendiri, ngajakin orang gitu misalnya, bikin tadi kelompok-kelompok kecil. Jadi ada banyak hal-hal yang mungkin di luar Ramadan mungkin kita tidak melakukannya, tapi di Ramadan peluangnya harus kita buat sebenarnya Pak Kiai ya. Ya, jadi peluangnya harus kita buat, Masya Allah. Jadi seperti itu ya Mbak Siti Sarah ya. Kira-kira begitu betul ya Pak Kiai? Iya betul. Sudah cocok memang jadi muridnya Pak Kiai, Masya Allah. Nah Pak Kiai, kalau kita bicara juga konteks surat Al-Ankabut ayat 45. Di situ disebutkan bahwa sholat itu kan juga salah satu cara ya untuk mendekatkan diri kita kepada pencipta kita, Rob kita. Dan itu lebih utama. Nah di sisi lain kan, nah berarti apalagi di bulan Ramadan ini, wah double-double ya pandangan saya. Sholat kalau kita mungkin memperbanyak sholat sunnah, dilakukan di bulan Ramadan, keutamaannya pun berarti juga akan berlipat dong. Kita nggak boleh menyia-nyiakan momen itu berarti Pak Kiai. Iya betul. Jadi Ramadan itu menjadi berbeda bagi orang yang mengerti. Memang betapa pentingnya kita sebelum melakukan sesuatu itu mampu dia diberikan sebuah pemahaman. Pemahaman, betul. Kalau orang yang kuliah dengan terlebih dahulu ada motivasi kuliah, maka akan beda hasilnya dengan orang langsung sekedar berangkat gitu ya. Ya. Menggugurkan kewajiban gitu ya Pak. Iya, saya berharap benar ini tayangan pagi hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi stimulus yang mendorong orang untuk siap memahami bahwa Ramadan itu ini adalah kesempatan saya untuk meraih sebesar-besarnya, karena Ramadan yang datang belum tentu umur saya sampai gitu loh. Ya, itu yang pertama mesti pahami. Yang kedua, enggak ada lipatan pahala yang lebih besar dari Ramadan. Enggak ada. Nah, jadi betapa penting ya semua sesuatu itu harus dipikirkan. Ada yang menarik nih di Ramadan ini, Mbak Mila. Iya, pakai. Tadi kita sekilas sudah membicarakan bahwa kalau seandainya ibu-ibu masak, bagaimana dilebihkan satu mangkok atau dua mangkok. Gitu. Memang kenyataannya sekarang ini di masyarakat ini mudah-mudahan jadi sebuah perhatian buat kita semua. Sekarang ini orang sudah tidak lagi bersodakoh secara real, tapi yang disodakohkan itu gambarnya. Iya. Ya, jadi kalau datang ke restoran atau dia masak di rumah, nggak usah yang mewah-mewah, hanya cuma masak sayur dengan lauk satu, dia suaminya mau makan pun diusir dulu gitu, tangannya ditepuk, difoto, kemudian diposting. Iya. Padahal yang disuruh sama Nabi itu, ya idza tabakhtal maraqah fa'aksir ma'ahu wa ta'ahad jironak. Apabila kau memasak yang berkuah, banyakkan airnya. Ya,
dan kau perhatikan mana tetanggamu yang mesti kau berikan. Gitu. Sekarang nggak ada yang dikirimkan, tapi Cuman gambarnya aja, kemana-mana. kemana-mana. Udah lintas negara, lintas samudera Pak Kiai kan Iya. orang bisa melihat begitu ya. Iya betul. Kita teknologi kadang juga mengubah ya Pak Kiai, ya. Mengubah bagaimana cara kita melihat sesuatu juga ya. Ini menarik. Nah, saya pengen tambahin sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya tuh begini. Kalau di kalangan ulama-ulama sufi, Mbak Mila, dia tidak mau makan yang makanan itu sudah terlihat oleh orang miskin. Ya, jadi kalau dia mau makan, makanan itu sudah terlihat oleh orang miskin, dia nggak mau makan. Kenapa? Dia itu makanan cuma mengenyangkan, tetapi tidak memberikan keberkahan. Jadi Nabi itu kalau makan itu, kenapa dibersihkan itu? Iya, sampai dimakan, habis. Iya. Karena menurut beliau, karena kita tidak tahu yang mana yang ditanamkan keberkahan itu. Sampai. Nah, mereka tidak mau karena ada orang miskin ketika melihat, dia pengen sekali, tapi dia tidak bisa membeli, dia tidak mencapai. Lalu makanan yang di rumah orang tidak tahu, kemudian dipoto, dikirimin, bisa jadi orang akan melihat gini, saya pingin nih gini, tapi saya nggak bisa masaknya. Saya pingin ini, tapi saya nggak punya duitnya, dan lain sebagainya. Kenapa? Pedih gitu. Kenapa tidak kita berpikir juga, jangan-jangan makanan yang kita makan ini cuma mengenyangkan, tapi tidak membawa berkah. Apa contohnya? Kok sholat kita kok tidak tambah semangat? Kenapa tidak bersemangat kita untuk bersodakoh? Karena kita bersodakohnya dengan gambar, dengan postingan. Jangan-jangan kita adalah orang itu gitu loh Pak Kiai. Tanpa sadar mungkin kita melakukan itu. Astagfirullah. Ini tamparan keras buat saya pribadi Pak Kiai. Ini menarik Pak Kiai. Kita nanti elaborasi lebih ya Pak Kiai ya. Karena Ramadan dengan banyak gangguannya, media sosial ini juga perlu kita waspadai. Bagaimana kita nanti menyiasatinya, kita bahas di segmen berikutnya. Kita sudah dulu. Pemirsa, Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai, meningkatkan kualitas keimanan dan juga ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Tapi yang buat saya tersentil di segmen sebelumnya adalah posting makanan. Karena begini Pak Kiai, sebagai ibu-ibu, teman-teman kadang-kadang kalau sudah ngumpul, apalagi bulan Ramadan itu, ayo buka puasa di tempat ABC gitu. Kalau udah posting foto, kalau udah foto makanan, kalau udah ini ya udah seolah-olah itu bagian memang sebuah kelaziman ya, semua melakukan hal itu, tapi hati-hati ya, di situ bisa hilang keberkahannya ya Pak Kiai. Terus gimana, nggak boleh posting Pak Kiai? Ya sebaiknya jangan. Sebaiknya kalau memang dia punya, kalau memang mau pengen juga ya, dia batasi, dia suaminya, anaknya, ya dibikin grup enggak apa-apa barangkali ya. Hanya karena untuk terdekat saja yang orang memang terdekat. Ini ya. Jadi dia beresiko itu ketika orang miskin menginginkan. Kita pernah membahas dulu. Ada 2 piring, kemudian panggil orang yang dua-duanya laparnya sama. Yang satu baca basmalah, yang satu tidak baca basmalah. Maka dua-duanya kenyang. Tapi dia punya keberkahan itu menyebabkan semangat beribadah. Kali ini enggak, cuma memang menambah nutrisi dan menggantikan sel yang tidak aktif. Nah, ulama-ulama melihat keberkahan itu bukan cuma sekedar kenyang, tetapi bagaimana bisa menjadi support dia untuk melakukan ibadah. Nah, memberikan pemahaman kepada kita, sebaiknya mah kalau makanan mah jangan diposting. Karena cuma membuat orang ngiler. Kan nggak jauh dari pamer itu sebenarnya kan? Iya sih sebenarnya. Iya. Pasti akan ada sedikit gitu ya dalam hati tuh kayak, itu. Ikan saya hari ini buka puasa pakai ini, gitu kan Mbak. Allah ya Rabb. Dan itu kalau di grup-grup WA itu, kalau mau menjelang Ramadan, itu yang dipamerkan itu. Jadi yang nggak masak, yang istrinya lagi marahan,
atau memang dia tidak punya duit, maka dia akan mengatakan masakannya Mbak Mila ini sebenarnya enak nih. Tapi saya nggak punya. Tapi itu berarti bisa berbalik kepada kita yang posting ya Pak Kiai. Artinya gini, ketika misalnya ada orang yang mungkin sedih gitu melihat ya apa yang kita posting, wah saya nggak bisa nih merasakan makanan ini misalnya, saya nggak bisa menikmati yang ini yang itu gitu. Itu apakah itu punya potensi juga menimbulkan hal yang tidak baik kepada kita yang memposting Pak Kiai? Saya tidak sejauh itu ya mendapatkan keterangan, tapi yang pasti keberkahannya hilang. Keberkahannya hilang. Jadi dia cuma benar-benar mengenyangkan. Hanya lapar, hanya kenyang aja gitu, mengisi perut aja gitu. Iya, belum betul. Tentu kebaikan, Kalau ibadah sholat, dia cuma ibadah gerakan fisik. Ya rugi Pak Kiai berarti kita. Nah, ya kan? Rugi. Dan jangan lupa ini sebenarnya budaya yang menghilangkan kesunahan Nabi itu, dia yang menghilangkan. Kan Nabi nyuruhnya bersedekah barangnya, masakannya, bukan gambarnya ya yang Allah, disedekahkan. Ya Sebenarnya dia sedang menghilangkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi dia dengan silent gitu ya Pak Kiai ya. Juga justru dengan ini nggak usah posting tapi tetangga dapat misalnya, kita bisa bagi-bagi yang lain misalnya gitu, itu malah justru ya Pak Kiai. Satu kali saja orang melakukan itu. Umpamanya 2-3 orang kita bergiliran gitu, satu saja yang di tengah malam dia berdoa, maka sesungguhnya itu yang menggetarkan arasnya Allah. Luar biasa. Aduh, ini kalau ngomongin Ramadan banyak sekali ya, maksudnya peluang-peluang kebaikan. Aduh, jangan sampai kita itu miss gitu ya Pak Kiai, jangan sampai kita rugi besar di sini. Jadi, nah ini berkaitan masih dengan soal media sosial Pak Kiai, karena itu yang setiap hari kita pegang gitu. Bahkan mungkin dibandingkan Quran, mungkin kita pegang istilahnya Pak Kiai gitu, setan gepeng itu nggak pernah lepas dari genggaman. Artinya bagaimana kita memanfaatkan media sosial yang kita pegang ini untuk tetap mendapatkan keberkahan selama Ramadan Pak Kiai. Seperti apa? Yang tidak dilakukan dan yang menyebabkan berlarut-larut karena orang buka HP nggak baca basmalah. Ya. Tapi jadi saya juga coba lihat ya petunjuk Nabi ya. Kullu zibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta fahuwa abtar. Setiap sesuatu yang bernilai tidak dibacakan basmalah, maka dia itu abtar. Abtar itu wanita cantik tapi nggak punya jemari. Ya. Tidak lengkap, tidak. Nah, bisa jadi nggak jadi mau melamar juga. Karena itu namanya akta, terputus-putus anggota tubuhnya. Tidak sempurna. Nah, betapa pentingnya dia memahamkan kepada dirinya untuk bahagia. Kalau kan zibalin berarti apa saja maknanya itu. Coba perhatiin, kalau orang betah berlama-lama karena dia nggak baca basmalah. Coba baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Basmalahnya itu yang mengingatkan dia. Nanti saya mau praktek. Ini udah terlalu lama. Nanti saya mau praktek, saya mau laporan sama Pak Kiai. Ada bedanya nggak gitu ya? Karena apalagi kalau menonton drama Korea ya Pak Kiai ya, drakor. Boro-boro baca bismillah. Yang ada seharian nonton itu. Jadi nggak kesia-siaan justru yang. Nah, salah satu kita indikasi keislaman orang baik itu merefleksikan kalimat-kalimat astagfirullahaladzim, alhamdulillah, ya Allah, ya Rahman, Antallah. Itu membiasakan kalimat-kalimat yang semacam itu ketika dia membaca, maka itu juga sudah darem. Karena dia selalu mengatakan astagfirullahaladzim. Betul. Dan dia akan mengatakan, udah berapa lama nih? Iya lagi, betul. Waduh, ini saya seolah ditampar. Masya Allah. Tapi diingatkan dalam konteks yang betul. Jadi memulai apapun, bahkan dengan membuka handphone ya, baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi itu bisa yang kita lakukan. Dan men-share yang baik-baik ya Pak Kiai ya. Men-share ilmu gitu-gitu, itu juga bagian dari cara kita menabung amal. Boleh. Memulung amal selama Ramadan. Ya. Dan dia bisa jadi bermanfaat buat orang. Apalagi kalau Mbak Mila ya host
gapai kemuliaan. Dia Amin. tahu yang memang kesehariannya itu pekerjaannya, kegiatannya semacam ini, maka kalau berposting dia punya kekuatan sendiri ini. Nggak apa-apa. Iya. Tapi itu juga harus hati, jangan sampai ada niatnya juga harus iya ya Pak Kiai, selalu menilai niat diluruskan. itu diluruskan. Iya. Jangan kayak sombong ntar apa host nih gitu. Makanya pilihan bahasanya juga dipilih gitu ya. Jadi pilihan diksi, karena itu melahirkan konotasi. Terutama bahwa yang baik dengan cara yang tidak baik tidak melahirkan kebaikan. Yang baik tapi dengan cara betul. Iya. Jadi semuanya harus dengan cara yang baik, intention kita, niat kita juga baik. Karena pada akhirnya kan kita tidak bisa menilai orang lain kan Pak Kiai, tidak bisa mengkontrol orang lain, tapi ya kita bisa mengontrol niat kita ya Pak Kiai. Ya, dan biasanya ciri-ciri tulisan-tulisan yang disenangi orang, yang banyak diikuti orang itu, kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa-bahasa klise. Bahasa klise. Okay. Itu biasanya karena orang tidak tergurui. Betul. Yang kedua, bahasa yang menggunakan bahasa klise dalam tulisan itu, dia tidak menyakitkan, itu orang suka. Oke. Nah ini menarik nih. Nanti kita bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Kita jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Jadi pada intinya Pak Kiai, cara kita, tips dari Pak Kiai untuk kita supaya meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita selama Ramadan itu seperti apa Pak Kiai? Memaksa diri ya untuk yang pertama kita pahami benar bahwa kesempatan ini memang disediakan buat kita, dan kalau kita tidak manfaatkan maka alangkah bodohnya kita. Yang kedua, kita lebih banyak memberikan perhatian kita pada sisi kualitas ketimbang kuantitas yang kita lakukan di dalam beribadah. Yang ketiga, apa yang diajarkan oleh Nabi kita lakukan. Apa yang disuruh Nabi, maka itu yang kita kerjakan. Jangan makna terbalik ya. Nah, ada orang yang di bulan suci Ramadan itu, dia ketika mau masuk Ramadan itu dia senang. Jadi bedanya nih Mbak Mila ya, ada orang mau masuk bulan suci Ramadan, dia beli sarung baru, dia baju baru. Kalau wanita bisa jadi dia beli mukena baru gitu. Waktu ditanya apakah dia mau mempersiapkan itu Ramadan? Bukan. Dia mau mempersiapkan Ramadan. Jadi Ramadan itu karena besar, maka dia mensyukurinya dengan nikmat Allah yang besar. Jadi dia sarungnya baru, bajunya baru, mukenanya baru, bukan mau lebaran. Justru. Nah ini kan beda ya. Ada orang yang belanja ya, teman-temannya Mbak Mira atau yang lainnya. Jangan. Ya, bahkan pulang taraweh itu buka pintu lemarinya itu melihat warna hari pertama warnanya yang mana, hari kedua yang mana. Jadi yang dibesarkan itu lebarannya, bukan Ramadannya. Nah, dari sini kelihatan kualitas. Iya. Orangnya, iya betul Pak Kiai. Jadi dia mau masuk Ramadan seperti itu, dia pelihara, dia jaga. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Jadi kita tuh semangatnya justru harus di situ ya. Kalau Lebaran mah udah biasa, maksudnya bukan udah biasa ya Pak Kiai. Ya. Harusnya justru di awal Ramadan ya, karena ranking kita, rapot kita kan justru ditentukan di bulan ini kan, di Ramadannya sebenarnya Pak Kiai ya. Gitu. Ada ilustrasi yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ketika menjelaskan tentang ayat ini. Di kalangan mereka itu, di kalangan salafus soleh, ya, iza aqamas shalah irtadda wasfarra launuh. Dia kalau mau sholat itu langsung gemetar. Kemudian
menguning mukanya itu. Pada saat itu maka ada yang memberanikan diri. Kenapa kau seperti itu? Gitu. Maka dia mengatakan, bagaimana tidak? Aku mau menghadap rajaku saja. Aku sudah pontang-panting mempersiapkan diri. Bagaimana kalau aku menghadap rajanya di raja? Nah, kalau itu ilustrasi itu kita masukkan kepada bulan suci Ramadan, maka sebenarnya bisa kita pahami orang mau masuk ke Ramadan itu begitu sangat luar biasa antara harap dan cemas. Harapnya karena lipatan pahalanya banyak, cemasnya jangan-jangan saya bisa nggak mendapatkan Ramadannya itu tadi. Nah, kalau kita cuma sekedar bagaimana bisa berbuka, bersahur, berpuasa, tidak makan, tidak minum, maka ayo mulai sekarang ini kita naikkan derajat pemahaman kita itu dengan cara meningkatkan ya keilmuan kita dan pelaksanaan keilmuannya. Masya Allah, itu pentingnya senantiasa mencari ilmu ya Pak Kiai, ngaji itu luar biasa sih. Karena itu juga yang akan kemudian menentukan seperti apa level amal kita ya Pak Kiai ya, gitu. Beda sama ya itu tadi, kalau kita kemudian berilmu dulu, kemudian beramal, itu yang akan menentukan derajat. Ya kalau misalnya kita kemudian nggak punya ilmu, terus kita beramal tapi amalnya mungkin salah, akhirnya pada akhirnya ujungnya sia-sia, kan sayang sekali ya Pak Kiai. Betul. Pak Kiai, kalau kemudian ada mungkin kita jumpai atau mungkin diri kita melakukan ini, bangun malam nih, alhamdulillah sudah bangun malam gitu ya, terus ayo mari, sebenarnya mengajak ayo yang bangun mungkin bisa tahajud atau apa gitu, itu tuh terus diposting biasanya. Nah seperti itu bagaimana, boleh nggak Pak Kiai? Kan sebenarnya tergantung niatnya. Kalau memang niatnya mau mengajak orang dalam kebaikan menuju ketaatan gitu, nggak apa-apa dong sebenarnya. Ya, dilihat dari sisi bahasanya itu kalimat syukur sebenarnya ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah bisa bangun malam. Nah, gitu. Ayo tapi yang belum bangun, ayo bangun. Apakah kalau itu diposting di grup gitu kemudian seperti serine gitu suaranya bagi orang yang sedang tidur? Kan nggak ada kan? Jadi kita lihat secara proporsional. Betul, enggak sih, kalau umpamanya niatnya membangunkan orang, kemudian kita postingnya di grup. Apalagi orang kalau malam itu banyak di silent mamanya. Apakah bisa membangunkan orang? Kan enggak kan? Enggak. Jadi nggak bisa kita berdalih, itu kan tergantung niatnya. Nggak bisa juga orang faktanya tidak bisa menembus. Jadi sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan, jangan kita lakukan gitu. Jadi hati-hati ya, hati-hati betul dengan postingan kita, apalagi selama bulan suci Ramadan Pak Kiai. Bisa jadi. Kenapa nggak ditelepon gitu? Oh iya benar. Pulsa, oh enggak, kan sekarang ada wifi ya, kan nggak perlu. Kalau mau niat mau bangunin saudaranya, keluarganya, telepon aja. Bukannya diposting. Itu hati-hati. Karena itu bisa mengurangi sebenarnya Pak Kiai, mengurangi nilai ibadah kita nggak sih sebenarnya? Atau malah justru bisa menghilangkan? Bisa menghilangkan. Begini Mbak Mila, jadi waktu Ramadan selesai, dia hitung pulsanya habis selama Ramadan itu, membangunkan orang tidur itu 300 lipat dari biasanya. Itu yang benar. Karena bukan diposting, dia bangunin. Temennya 100 ya dibangunin gitu. Kalau ada orang yang bisa di level itu, Masya Allah. Nah, jadi pulsanya naik karena membangunkan, bukan diposting. Posting itu cuma klise aja. Oke. Satu pertanyaan lagi Pak Kiai. Misalnya kita baca Quran Pak Kiai, kita mau belajar ya. Sebenarnya nggak masalah ya kalau kita misalnya baca Quran itu misalnya dari tafsir atau kemudian kita bacanya dari mushaf. Apakah ada juga perbedaan, mungkin perbedaan keafdolan atau keutamaan nggak sih Pak Kiai? Misalnya dalam proses membaca Quran dengan kalau atau ini? Orang di kalangan pesantren-pesantren penghafal Quran, kalau memang tujuannya dia adalah semaan ya, sekaligus mengkoreksi bacaan dia, bagus. Tetapi ulama juga mengatakan walaupun dia hafal, pada saat dia membaca dengan memegang mushaf itu jauh lebih terpelihara. Jauh lebih terpelihara. Jadi dia membaca tidak memegang mushaf itu pada saat memang dia
tidak berwudu atau tidak memegang mushaf. Mhm. Dia hafal, Hafal. tapi bukan berarti dia tidak memegangnya, karena lebih memegang dia akan lebih terpelihara dari lebih salah. lebih afdal. Oke, baik. Masya Allah, ini maunya lanjut tapi apa ada ya Pak Kiai, waktu kita terbatas. Insya Allah nanti kita sambung lagi di episode Amin. selanjutnya. Mudah-mudahan kita bersemangat ya menjalani Ramadan, apalagi sudah mendengar ilmu hari ini ya. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan ritual saja, tapi esensinya kita harus mengejar hakikat juga ya Pak Kiai ya. Kenapa kita harus begini, kenapa kita harus beribadah ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita sehingga kita menjadi hamba yang lulus nanti, mendapatkan ranking terbaik ya di akhir Ramadan. Jazakallah khair ilmunya Pak Kiai, sehat-sehat selalu. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Akam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.